Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم إلى نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pembahasan masih di dalam bab golongan orang-orang terbaik yang pernah disebutkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang lalu, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang paling baik, yaitu orang-orang yang paling baik menjaga hubungan dengan sahabat dan dengan tetangganya. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa yang disebut dengan sahabat terbaik, yaitu sahabat yang berani membenarkanmu, bukan yang selalu membenar-benarkanmu. Jadi sahabat terbaik itu sahabat yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu. Jadi dia yang mengatakan bahwa itu haram, itu tak boleh. Ketika kita merencanakan untuk terjun ke dalam dunia riba, dia yang mengingatkan jangan. Itu sahabat terbaik. Jadi bukan yang selalu membenar-benarkan. Kita mengira hari ini sahabat terbaik apapun yang kita lakukan dia mendukungnya, padahal bisa saja dia menjadi busur panah syaitan untuk menguatkan kita di dalam maksiat. Maka kalau begitu kita bisa ambil kesimpulan, teman kita terburuk adalah teman yang selalu mengajak kepada maksiat. Makanya kalau berteman itu lihat-lihatlah, karena berteman akan terus dilanjutkan Allah sampai di hari kiamat. Teman yang saleh diberi izin untuk memberi syafaat kepada temannya, karena salah satu syafaat yang diizinkan di hari kiamat, yaitu teman yang saleh akan menjemput sahabatnya yang mungkin masuk neraka karena ada sesuatu maksiat yang dia lakukan, maka diizinkan Allah untuk menjemputnya dari dalam neraka. Tapi kalau sesama teman yang buruk, maka dia sama-sama berada di dalam neraka.
Kalau sudah sama-sama berada dalam neraka, kapan kita bisa ditolong oleh teman kita? Ini sekedar pengingat pelajaran kita di 2 minggu yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, golongan orang terbaik berikutnya adalah yaitu orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah tetapi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya tapi dia taat. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Sad ayat 30, Allah mengatakan wa wahabna li Dawud wa Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami, kata Allah, kami telah memberikan Daud dan Sulaiman ni'mah, yaitu berbagai macam nikmat. Jadi nikmat itu artinya sebaik-baiknya. Ketika Allah mengatakan wa wahabna, kami berikan Daud dan Sulaiman kekayaan, kerajaan. Jadi Daud itu sudah raja. Ternyata anaknya itu lebih dahsyat lagi Allah beri. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, habli mulkan, berikanlah aku kerajaan yang tidak pernah ada sebelumku dan tidak akan pernah ada sesudahku. Itu permintaan Sulaiman. Lihatlah Bapak Ibu, kita ini kalau meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah permintaan yang paling tinggi. Makanya Nabi pun mengatakan, kalau engkau berdoa, mintalah surga Firdaus. Nabi Sulaiman itu minta, ya Allah, berikanlah kerajaan yang tidak pernah ada sebelumku dan tidak akan terulang setelahku. Kalau kita kan mungkin mikir, ini ngapain mintanya kok aneh-aneh aja, kenapa tidak hidup di dalam masjid, solat-solat saja, kemudian nanti diberikan surga. Tapi seorang Nabi, dia punya ma'rifah yang orang lain mungkin tak sampai ilmu. Karena rahasianya begini Bapak Ibu, Allah itu senang kalau hamba begitu yakin terhadap kekuasaannya. Allah itu bahagia kalau hambanya tidak pernah ragu dengan kekayaannya. Kita kan kalau dengan sesama manusia, kalau kita ingin mengajukan proposal saja, padahal untuk kebaikan, untuk bangun pesantren, untuk macam-macam, kita pasti mikir-mikir dan kita pasti akan mengatakan hana mangan, tidak enak kalau kita minta terlalu banyak, tidak enak. Ini kan perasaan tidak enak ni apa? Karena kita tahu dia punya keterbatasan walaupun kaya. Mungkin kekayaannya itu kaya dalam hitungan kertas. Tapi kalau orang faham tentang Allah, maka tidak ada keraguan untuk meminta sesuatu kepada Allah. Maka begitulah Nabi Sulaiman meminta, sehingga diberikanlah oleh Allah kerajaan yang maha dahsyat. Bahkan pasukannya terdiri dari bangsa jin, manusia dan seluruh hewan itu taat pada Sulaiman. Nabi Sulaiman faham bahasa binatang. Dan mungkin ada satu perkara yang bapa jarang dengar, ibu jarang dengar. Nabi Sulaiman itu beristrikan Ratu Sabah, yaitu Balqis. Di dalam beberapa tafsir itu disebutkan, walaupun ini masih khilaf, tetapi dalam beberapa tafsir disebutkan, Pak, ahli tafsir yang menyebutkan bahawa Balqis itu ada riwayat itu setengah manusia setengah jin.
Jadi ayahnya manusia, ibunya jin. Kan ada betul. Saya dulu juga tak terlalu percaya, tapi setelah saya buka tafsir, saya temukan ternyata riwayat-riwayat dari para ulama yang menyatakan bahawa ayahnya Ratu Balqis itu adalah manusia dan ibunya itu adalah putri dari seorang jin. Tafsir Tabari menyebutkan, tafsir Qurtubi menyebutkan, walaupun ada yang membantah, tapi ulama juga nak berani mengambil kesimpulan bahawa itu bohong. Jadi sampai begitu kekuasaan Sulaiman, dia benar-benar mencapai puncaknya. Najwa melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi pada Nabi Allah Sulaiman dengan kekayaannya? Tidak pernah Nabi Sulaiman melawan Allah Subhanahu wa taala. Kaya tapi tetap taat kepada Allah. Ayahnya Nabi Daud juga punya kerajaan dan punya kekuatan. Nabi Daud itu mampu membuat besi menjadi cair dengan tangannya. Nabi Daud punya suara paling indah sampai burung-burung pun berhenti. Nabi Daud yang mengalahkan Jalut. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya Goliath. Ini kan ada filem-filem yang dibuat versi barat, David and Goliath. David to Daud dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris. Mereka kaya dan bahkan kaya sekali. Tapi Masya Allah, tidak terdengar satu riwayat Nabi Sulaiman membangkang kepada Allah, bahkan ketaatannya sampai-sampai ketika beliau pernah terlambat salat asar gara-gara memandikan kuda tunggangannya. Jadi beliau lalai sedang memandikan kuda, beliau lalai sehingga terlambat salat asar. Dan beliau sesali kenapa gara-gara kuda ini aku lupa bersujud kepada Allah. Saking menyesalnya, padahal baru kali itu Pak tinggal, saking menyesalnya beliau akhirnya menyembelih kuda kesayangannya. Disembelih hanya karena taatnya kepada Allah, penyesalannya kepada Allah. Karena ketaatan itulah kemudian Allah menambah nikmatnya. Kuda tersebut telah tiada, tetapi diganti oleh Allah dengan angin. Semenjak itulah Nabi Sulaiman kemana-mana mengendarai angin. Kita hari ini cuci mobil mulai dari sebelum zuhur sampai habis asar, tak salat, tidak ada penyesalan sedikit pun. Maka haji perut mangin tapi jadi bukan diganti sama angin, perut berangin terus-terusan. Itulah gara-gara suka melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, selesai Allah mengatakan sudah kuberikan kepada Daud dan Sulaiman kekayaan yang luar biasa, lalu Allah puji, ni'mal abdu, mereka lah sebaik-baiknya hamba. Jadi di antara hamba-hamba terbaik adalah Daud dan Sulaiman. Innahu awwab, walaupun kaya mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira Bapak Ibu, ini kabar gembira kepada orang-orang yang kaya. Jadi kaya itu bukanlah pekerjaan yang tercela. Jadi ada orang yang kadang-kadang memandang sinis kepada orang kaya, lalu bahkan kadang-kadang itu sampai curiga, bersuuzan. Mereka mengatakan mana ada kaya, itu kayanya kaya korupsi semua. Ana ada kaya, itu menyokong itu pengkantor, mana mungkin kaya. Kalau bukan dia curi uang kantor, itu mana mungkin dia kaya. Jadi selalu praduga-praduga seperti ini muncul, mengingat seakan-akan orang kaya itu tidak ada kemuliaan. Jadi terbayang selama ini yang miskinlah
yang mulia, miskinlah yang jaminan surga. Sehingga kita kadang-kadang dalam Islam merasa tidak perlu terlalu kaya. Kita merasa hidung lebih hegat gasin, saya lebih bagus miskin daripada kaya. Anamu pun tanggungjawab di hadapan Allah besar sekali, kan? Itu terbaik. Padahal kita ini bukan negara komunis, bukan sosialis. Kita ini negara, kita ini punya prinsip Islam. Kalau komunis melarang kekayaan, semua harus sama. Jadi begitu konsep Marxisme, semua harus sama, tidak boleh kaya. Maka di mana-mana berdiri negara komunis, itu rakyat tidak boleh ada yang terlalu kaya, semua dikuasai oleh pemerintah dan wajib dibagi sama rata. Sosialis itu bahkan hampir mirip-mirip itu dengan sistem komunis. Nah, kalau sebaliknya, ada yang berprinsip seperti negara-negara barat, silahkan kaya sehebat-hebatnya dan tak perlu pikirkan orang-orang yang miskin. Makanya konsep ini itu ketika diusung oleh negara-negara barat, yang kaya-kaya terus, yang miskin-miskin terus. Nah, Islam tidak begitu. Islam itu silahkan kaya, tidak ada larangan untuk kaya, silahkan kaya. Tetapi setelah kaya, pikirkanlah nasib saudaramu yang miskin. Jadi kita disuruh kaya, lalu disuruh berangan-angan, bercita-cita, bantulah fakir miskin. Keberadaan fakir miskin menjadi penyebab masuknya orang kaya ke dalam surga. Keberadaan orang kaya menjadi penyebab bahagianya hidup orang miskin. Makanya kan Allah mengatakan fihi haqqum ma'lum, di dalam hartamu itu ada hak orang lain. Jadi tidak dilarang kaya. Makanya Nabi tidak pernah larang Abdurrahman bin Auf untuk menjadi orang kaya, tidak pernah. Nabi tidak pernah larang Utsman bin Affan untuk menjadi orang kaya. Bahkan kekayaan mereka itu betul-betul bermanfaat kepada sesamanya. Utsman bin Affan itu ketika Madinah mengalami musim kering, satu-satunya air yang ada cuma di salah satu rumah Yahudi, milik orang Yahudi, ada sumur tak kering-kering. Ujian Allah diberikan pula di rumah, sumur itu milik Yahudi, ya. Dan sumur itu nanti disebut dengan Ar-Rumman karena pemiliknya bernama Ar-Rumman. Jadi karena orang tak tahu cari air ke mana, terpaksa membeli air ke rumah Yahudi ini. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bisa membeli sumur itu, maka kujamin dia surga. Barang siapa yang bisa membeli sumur itu lalu mewakafkannya, kujamin surga. Karena salah satu wakaf terbaik adalah sumur, air. Utsman dengan kekayaannya langsung melakukan negosiasi dengan Yahudi itu, ya. Langsung. Makanya enak jadi orang kaya, Pak. Tak perlu mikir, berlemon, ya. Perlu apa? Sumur. Langsung dia datang, dia nego. Yahudi tak mau membelinya, tak mau menjualnya, karena itu bisnis dia, banyak masuk uang. Karena orang tiap hari beli air di Madinah hanya pada dia. Lalu Utsman akhirnya tidak habis cara. Beliau mengatakan kepada Yahudi ini, kalau begitu aku sewa saja, ya. Ini aku sewa setengah sumur ini. Kalau engkau tak jual, aku sewa setengah. 1 hari milikku, aku sewa, 1 hari milikmu. Begitu kata Utsman. Yahudi ini mikir, ya, kalau sewa tak apa-apalah, malah bisa nambah penghasilan. Nanti dia di hari Utsman 1 hari, di hari Yahudi 1 hari. Jadi tentu Yahudi ini merencanakan kalau di hari dia akan tetap menjual air itu. Ternyata Utsman bin Affan setelah mendapatkan sumur itu, beliau malah menggratiskan kepada seluruh penduduk Madinah.
Seluruh penduduk Madinah tahu bahawa jatahnya hari Osman digratiskan. Mana ada cerita Pak? Dari dulu kan orang memang suka yang gratis-gratis Pak. Katanya orangnya api cukup galak, ada menyona gratis-gratis Pak. Seluruh penduduk Madinah ngambil air hanya di harinya Osman. Tak pernah mereka datang mengambil air di hari Yahudi. Jadi hari Osman semua simpan air. Besok tak ada yang ambil lagi. Akhirnya bangkrutlah Yahudi ini dan tak ada jalan keluar lain. Akhirnya dia pula yang menawarkan kepada Osman, belilah sumur ini. Ya sudahlah kalau begitu beli sajalah, karena orang pun tak mau mengambil lagi di hari ketika aku membelinya, menjualnya. Dibelilah sama Osman dengan harga 2 kali lipat dibandingkan harga biasa. Bahkan berkali lipat dalam riwayat. Jadilah milik Osman. Apa yang terjadi setelah itu Pak? Di masa Abbasiyah, di sekeliling sumur itu dijadikan kebun kurma dengan air dari sumur tersebut. Berkembang kebun kurma itu sampai akhirnya menghasilkan, dan hasilnya itu di masa Abbasiyah itu, hasilnya itu diwakafkan lagi kepada pendidikan fakir miskin, anak yatim, semua diwakafkan lagi. Dan ternyata hari ini kebun kurma itu karena luar biasa keberkahan Allah pada kebun tersebut, sampai diimpor, termasuk dari kebun Osman, dari hasil sumurnya Osman. Dan dapat penghasilan Pak, saya baca riwayatnya sekarang itu 1 tahun itu puluhan miliar Pak, 1 tahun itu ya, penghasilan dari kebun kurma itu. Mulailah dibangun lembaga-lembaga sampai hari ini. Sekitar berapa kilometer dari Makkah, dari Madinah itu ada hotel dari hasil kebun kurma yang berawal dari sumur tersebut. Ditulis di situ Pak, Funduk Utsman bin Affan, yaitu hotelnya Utsman bin Affan. Semua yang sewa hotel itu hasil sewanya diwakafkan lagi. Semua masuk hasilnya ke rekening Utsman bin Affan. Satu-satunya rekening paling tua di dunia ini yang masih ada di dalam bank adalah rekeningnya Utsman bin Affan dari sumur. Nyantingkan orang kaya di dunia, dan dia taat, dikayakan Allah sampai sudah 1000 tahun lebih. Itu Utsman masih tercatat rekeningnya. Bayangkan, satu-satunya sahabat yang punya rekening hari ini Pak, Utsman bin Affan. Kalau Utsman lain banyak yang Utsman bin Affan yang ada kan. Utsman lain banyak yang punya rekening hari ini. Di antara kita saja banyak yang punya rekening Utsman ini, Utsman itu kan Pak. Ada Utsman KUI, Utsman macam-macam lah. Tapi Masya Allah, begitulah orang kaya. Makanya dalam hadis dari Abi Kabasyah Al-Anmari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 4 golongan manusia yang ada di dunia ini, nomor 1 yang beliau sebutkan siapa terbaik dari 4 golongan. Saya tak bacakan lagi hadisnya Pak. Rasulullah menyebutkan di dunia ini innamad dunya li arba'ati nafar. Di dunia ini cuma ada 4 golongan orang. Nomor 1, orang yang kaya, diberi ilmu oleh Allah, dia habiskan kekayaannya dengan ilmu yang diberi oleh Allah. Ini apa maksudnya? Manusia terbaik di atas dunia ini, golongan pertama, sudah kaya, alim, kaya, saleh. Dengan ilmunya dia membelanjakan hartanya untuk agamanya. Dia fikirkan untuk melanjutkan masa depan akhiratnya. Makanya apa? Orang kaya itu kalau sudah saleh, sudah alim, Masya Allah, gara-gara dia satu orang Pak, masjid terbangun. Gara-gara dia satu orang, ambal-ambal masjid diganti semuanya. Gara-gara dia, Masya Allah, pesantren mana yang butuh, dia berikan. Penyebab orang kaya saleh Pak, fakir miskin, anak yatim semua berbahagia. Menjelang hari raya semua mendapatkan kebahagiaan. Gara-gara dia, Masya Allah, janda-janda semua bahagia. Walaupun tidak semua dijadikan isteri, kan cuma boleh 4, tapi yang lain juga bahagia. Itu orang kaya. Jadi jangan dipikir orang kaya, oh orang kaya, apa kaya itu begini begitu. Enggak. Orang kaya kalau sudah saleh, Masya Allah, dipuji Allah, dipuji malaikat.
Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya harta ketika berada di tangan orang kaya yang saleh. Sebaik-baiknya harta ketika berada di tangan orang kaya yang saleh. Jadi oleh kerana itu jemaah melakukan Allah, berusahalah untuk kaya. Tapi jangan korupsi, Pak. Berusahalah untuk kaya. Berbisnislah. Bapak mau buka apa? Ini sudah ada yang buka serba 35,000. Tinggal fikirkan bisnis baru. Bapak buka serba 32,000. Dia merun, Pak. Orang dah datang lagi ke serba 35,000. Semua datang ke serba 32,000. Orang Aceh ni, Pak, 1,000 aja, 1,000 saja berkurang. Itu habis kedai Bapak. Jadi jemaah melakukan Allah, bermimpilah, berangan-anganlah untuk jadi orang kaya. Tetapi seandainya takdir Allah mengatakan kita tetap harus miskin, maka bersabarlah, tabahlah di atas kemiskinan, karena si kaya masuk surga dengan rasa syukurnya, miskin masuk surga dengan kesabarannya. Inilah yang perlu kita fahami, bahawa Islam sangat menyanjung, dan salah satu golongan terbaik adalah orang kaya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.